Kakak ya. Betul. Nah, ada waktu sebentar untuk kita berbincang tentang sekolah nih. Jadi menurut Bapak, kira-kira sekolah SMK Muhammadiyah itu seperti apa ini? Seperti apa ya? Saya kira memang setiap sekolah itu harus punya perbedaan. Ya kan, itu menjadi salah satu sekolah itu mempunyai ciri khas tertentu terkait dengan pembeda dengan sekolah yang lain. Nah, tentu saja kalau dari segi berbeda itu kan harus punya branding sekolah tersebut. Dan untuk mencapai sekolah punya label kan kita punya branding itu, tentu saja pengakuannya itu bukan hanya dari internal sekolah saja, tapi ada legalitas formal yang memang yang dikeluarkan oleh dinas, khususnya mungkin kementerian. Nah, kita SMK Muhammadiyah untuk mempunyai satu branding yang punya satu label yang tentu saja beda dengan sekolah yang lain. Kita berusaha sejak tahun ada program pemerintah, karena mungkin label itu yang kita target itu, label itu harus diberikan oleh pemerintah, oleh kementerian pendidikan nasional. Dari 2009 mulai dari program pemerintah itu kementerian khususnya di Direktur SMK PSMK pembinaan sekolah menengah kejuruan, itu kan banyak program dari tahun 9 SMK rujukan, ya kan, revitalisasi gitu kan. Itu kita coba berusaha untuk mendapatkan, dan itu kita satu label nanti dari dulu. Nah, kemudian kita COP 2020 dan kita berhasil. Kita alhamdulillah 2021 kita baru dapat label itu sebagai SMK Pusat Unggulan. Sampai SMK berjalan sampai sekarang gitu, alhamdulillah gitu. Nah, kira-kira setelah Bapak sebagai kepala sekolah memimpin SMK PK ini, kira-kira apa tantangannya nih Pak? Berapa memang? Berat ya? Berat untuk label kita pusat keunggulan. Nah, tentu saja ya unggul dalam arti tentu saja kita harus punya keunggulan. Jangan sampai tetap saja. Sementara memang pada kenyataannya, realitanya jangan sampai kontradiktif. Capnya sudah pusat keunggulan, tapi kenyataannya ini yang terjadi di SMK Muhammadiyah. Nah, yang terjadi di SMK memang Muhammadiyah memang kita juga untuk ke arah sana tetap berusaha ya. Jadi antara yang cap label dengan kenyataan itu harus benar-benar sama gitu kan. Nah, berarti dengan apa ya? Kalau secara tegasnya mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki atau beberapa kelemahan yang memang menjadi apa pemikiran Bapak sebagai sekolah. Nah, kira-kira kedepannya itu dari beberapa contoh lah, misalnya apa yang menjadi pemikiran Bapak yang harus diperbaiki, misalnya apa kelemahan. Iya. Kelemahan tentu saja ada ya bagi kita, dan ini menjadi satu hal PR besar bagi kita, terutama memang bukan dari segi SDM juga kita. Saya pikir juga kalau misalnya untuk peralatan ya sana prasarana kita bisa dengan mudah. Kalau untuk peralatan hitungannya kalau ada skala sedang cukup bagus, itu kurang cukup. Kita di bagus ya. Bagus. Kalau untuk SDM kira-kira dalam hal apa nih Pak? SDM saya pikir memang untuk SDM secara dia punya kompetensi sebenarnya mumpuni, cuma ini mindset yang harus dirubah. Tentang apa tuh? Pembelajaran atau tentang apa? Mudah sikap saja. Sikap dan karakter. Kalau kira-kira pembelajaran kan Bapak sudah supervisi dan sebagainya. Iya. Pembelajaran saya pikir mereka sudah menguasai Pak secara pedagogi, secara kompetensi dan menangani. Dalam arti misalnya kan tuntutan dari kurikulum Merdeka itu
harus berpusat pada murid. Iya, pusat pada murid itu. Apakah itu tidak terkendala, tidak masalah? Itu dari segi guru, Pak. Ya. Guru penyampaian sudah oke lah. Dia sudah menguasai. Tapi ada SDM yang lain, yaitu raw material, yaitu peserta didik. Nah mungkin maaf saja kalau SMK, kalau sekolah swasta itu istilahnya itu kan menjadi pilihan kedua dari negeri. Nah ini juga kita melihat, tapi tidak semua raw materialnya itu jelek, tapi mayoritas memang seperti itu. Nah inilah yang mungkin menjadi PR bagi kita. Saya bisa tidak muluk-muluk bagi gurunya, bagi peserta didiknya, asal istilahnya sikap dan karakter yang ini. Nah, rencana Bapak apa untuk memperbaiki itu? Untuk memperbaiki ya tentu saja kan kita harus berkolaborasi, tidak bisa kepala sekolah sendiri. Ini harus melibatkan yayasan, perserikatan. Ada rencana Bapak misalnya? Ya, mungkin di situ kan diantaranya ada kegiatan Baitul Akom. Kemudian juga nanti ada yang lebih tinggi lagi yang tahapannya memang untuk meningkatkan mencas kembali bagaimana loyalitas terhadap perserikatan, terhadap yayasan seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga digandeng juga dari dinas, Pak. Karena harus dicombine ini antara perserikatan yayasan dengan dinas. Berarti intinya SDM itu dalam sikap karakter. Ya. Tetapi dalam pembelajaran tidak masalah atau ada permasalahan? Tidak. Insya Allah, Pak, tidak. Kalau bayangkan saja kalau misalnya mengajar dia, sebenarnya sudah dia mampu. Tapi kan kalau misalkan hanya culios begitu saja kan berarti ada permasalahan sikap dalam pembelajaran. Iya. Sebenarnya sih kalau di sikapnya baik, kalau saya bisa kalau sikapnya baik, dia sebenarnya bisa mengajar dengan baik gitu maksudnya. Jadi dalam hal ini bermasalah juga permasalahannya ke pembelajaran. Betul. Berefek ke sana. Tapi memang kalau kita presentasinya itu memang tidak masih istilahnya di bawah 50% gitu. Tapi kan ini berpengaruh tetap dulu gitu kan. Oke Pak, sekarang mengenai ini ya kondisi sekolah sekarang mengenai program kerja, Pak. Apakah program kerja yang disusun itu berdasarkan keinginan pribadi atau berkolaborasi dengan tim manajemen yang ada di sekolah ini, Pak? Ya. Saya pikir ya dalam ilmu manajemen harus melibatkan dari involve people gitu kan. Karena dalam sisi manajemen mutu kan. Jadi melibatkan, terutama melibatkan mungkin di tataran manajemen sekolah, tim manajemen sekolah. Dan tim manajemen sekolah itu diantaranya diambil dari para wakasek dan kapolri. Dan mereka sebenarnya punya program di masing-masing jurusan seperti itu. Nah kita rangkum dan kita akan jadikan satu program sekolah. Apakah dari tahun ke tahun seperti itu, Pak? Dari tahun ke tahun ya secara umum begitu. Tapi sekarang kan sudah berubah nih, Pak. Kita juga melihat rapot mutu. Oh, ya, ada rapot mutu, ya. Ada rapot mutu. Jadi kita lihat rapot mutu kita bagaimana. Karena juga tidak semua program yang kita buat dari setiap para kapolri itu ada yang sama dengan yang tentu ada yang tidak. Berarti memang SMK Muhammadiyah ini sudah perencanaannya sudah berbasis data. Insya Allah. Mudah-mudahan meskipun kemarin juga masih belum sempurna lah. Itulah. Ya kita dalam proses ya Pak. Ini juga kaitannya dengan proses pendampingan, pengawas dalam hal perencanaan berbasis data juga. Nanti kedepannya mudah-mudahan rekomendasi ataupun prioritas rekomendasi itu bisa diakomodir dalam RKT maupun RKH.
Iya, itu kan selama ini juga kan kadang-kadang diingatkan terus Bapak pengawas. Iya. Itu kadang-kadang sudah ditagih terus kan. Mungkin itu saja Pak Kepala. Siap. Nanti kita lanjutkan dengan verifikasi TUK-UKK Siap. dengan para kaprok. Mudah-mudahan ke depan akan lebih maju lagi sekolahnya. Amin, amin, amin. Apalagi sudah menyandang SMKPK. Amin, amin, amin. Di SMKPK itu contoh dari SMK Betul. reguler gitu. Kalau Betul. SMKPK-nya begitu, gimana SMK regulernya? Nah, Gitu. nanti saya juga minta masukan Pak terkait dengan kan sekarang kita ajukan nih yang program teaching teknologi penindasan. Itu kan besar. Nah, kita ada minimal 3 sekolah yang dijadikan sasaran yang kita didampingi oleh kita. Nah, ini masukannya SMK mana? Karena kita juga nanti masih di komputer Pak. Jadi jurusan mungkin ada jurusan RPL atau TKJ minimal 3 sekolah akan kita jadikan sasaran. Siap, nanti kita lanjutkan obrolannya. Mungkin hari ini cukup segini Pak Kepala. Terima kasih. Semoga kita bisa tetap berkolaborasi. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.